Nah, jamaah rahimakumullah. Kita tahu pengurusan jenazah ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Kewajiban bersama. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak dosa. Tapi kalau ternyata nggak diurusin itu jenazah oleh orang-orang Islam ini, semuanya berdosa. Semuanya berdosa, Pak Dokter. Maka ini menjadi catatan buat kita ya. Jadi kalau fardu kifayah itu kewajiban bersama yang memang seharusnya kita bersama-sama melakukan. Tatkala memang sudah ada beberapa orang yang bantu, yang lain sudah nggak wajib buat mereka. Tapi kalau pertanyaannya tadi, apakah mereka yang tidak mau membantu akan berdosa yang menyebabkan kalau bapaknya kemudian nggak diurusin, maka akan berdosa. Tapi kalau enggak, sebenarnya ada yang ngurusin Ustadz sebenarnya. Yang ngurusin itu, ngurusin jenazahnya ada, tapi nggak banyak orang yang ngurusin. Tapi alhamdulillah jenazah akhirnya dikubur, disolatin dikubur, berarti selesai. Telah terlaksana tersebut. Tinggal sekarang bagaimana kondisi berkaitan dengan anak ini yang akhirnya murtad. Apakah itu karena dosa yang tidak membantu dia? Wallahu a'lam bishawab. Dilihat. Mereka yang tidak membantu itu sebenarnya ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Agar anaknya jadi orang baik. Karena dalam agama kita ini, mengobatin kesalahan itu bisa dengan beberapa cara. Cara yang pertama dikasih nasihat. Dibantuin, kasih uang. Orang yang berbuat jahat ini ya, kita bantuin, kita kasih uang. Cara yang kedua, itu diboikot. Iya. Dalam rangka memperbaiki, orang itu diboikot. Di masa Nabi SAW, ada sahabat yang diboikot. Sampai 40, sampai 50 hari. Nggak ada yang berbicara sama dia. Istrinya suruh pisah dari rumah dia. Sendirian, 3 sahabat nih. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Benar-benar diboikot. Dia datang ke masjid ya. Dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ka'ab ketika itu mengatakan, aku nggak lihat. Kayaknya Nabi menggerakkan bibirnya atau tidak. Jadi satu kota Madinah itu berubah menyikapi dia. Sampai kata Ka'ab bin Malik suatu hari, ada yang bertanya di pasar, mana Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik? Aku tanya, aku, kata dia. Ada surat dari Raja Wasasin, kalau nggak salah. Dari Raja Kafir. Isi suratnya itu, aku mendengar bahwa saya sahabatmu telah memboikotmu. Udah berubah sama engkau. Bergabunglah engkau bersama kami akan memuliakan dirimu. Itu Ka'ab, ini fitnah lagi, kata dia. Surat itu dimasukkan ke tanur, ke tempat pembakaran api, dia lemparkan surat itu. Dia sedang diuji keimanan. Jadi kondisinya sekarang, ana mengatakan wallahu a'lam. Jadi kita, kalau memang tujuan teman-teman tadi, jenazah tetap diurusin sebenarnya. Jadi fardu kifayah itu terlaksana, Ustaz. Tapi yang berkaitan dengan finansial, memang akhirnya tidak membantu keluarga itu. Jadi bukan yang mati, keluarganya nggak dibantu sebenarnya, dengan tujuan umpamanya supaya dia bertobat kepada Allah. Kalau dia orang yang beriman, maka insya Allah dia akan semakin baik. Ka'ab bin Malik diuji keimanan dia jam dengan fitnah seperti itu. Nggak ada yang mengucapkan salam sama dia. Istrinya pun suruh berpisah sama dia. Nabi SAW yang lembut ketika itu pun tidak peduli sama Ka'ab bin Malik. Maka kita tidak bisa menvonis kawan-kawan yang tidak membantu itu apakah berdosa atau tidak, kembali kepada tujuannya. Dan dia innamal a'malu binniyat. Dan murtadnya orang ini bisa jadi karena tadi tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari bapaknya ya. Sehingga ya
Islamnya Islam KTP, yang dia siap untuk menjual KTP dia, mengganti KTP dia dengan KTP yang baru kapan dia mau. Hadza wallahu a'lam bishawab.